Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan hari ini, tanggal 7 Juli 2021, kita akan ngobrol kembali tentang pemrograman bahasa C++. Tidak lupa karena pada saat ini wabah pandemi semakin meningkat ya di Bandar Lampung khususnya. Semoga kita semuanya, teman-teman, adik dan sebagainya yang sedang mendapatkan cobaan ya, diberikan kesabaran dan ketawakalan dalam menghadapi semua yang terjadi, dan semoga kita selalu meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah hal yang terbaik buat kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang animasi ya, dengan melakukan deteksi pada keyboard. Pada materi-materi yang sebelumnya ya, kita juga sudah pernah membuat animasi ya, tapi animasi itu animasi yang tidak interaktif ya. Jadi maksudnya ya, animasinya berjalan dengan sendirinya ya, tanpa ada hal yang bisa dilakukan oleh pengguna ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat animasi ya, tapi animasi ini didasarkan atas aksi yang diberikan oleh pengguna. Untuk melakukan ini kita menggunakan library ya yang bernama Ncurses ya. Library ini kalau saya ya sudah saya install ya, jadi tinggal menggunakan. Kemudian kalau teman-teman ada yang mau mempelajari ini, dapat dibuka di halaman webnya ya, atau nanti bisa dicari di mesin pencari di internet. Nah, Ncurses ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apa sih Ncurses ini ya? Kalau istilah saya bahwa Ncurses ini adalah suatu library ya yang memudahkan kita melakukan manipulasi terhadap tampilan layar pada modus teks ya. Ini memang ada beberapa fungsi-fungsi baru ya. Jadi kalau misalkan selama ini kita menampilkan sesuatu ini kan dengan perintah cout ya. Nah, kalau dalam Ncurses ini kita dapat menggunakan perintah mv print w ya, dimana di sini parameternya adalah ada baris, kemudian kolom, dan kemudian apa yang akan ditampilkan ya. Jadi kita dapat menampilkan sesuatu pada posisi tertentu di layar ya. Ya, mengingatkan kembali kalau dalam modus teks yang dasar bahwa layar itu terbagi menjadi
25 baris dan 80 kolom ya, ini setelan dasarnya ya. Nah untuk perintah-perintah yang detailnya ini dapat dibaca di how to dari Enkersys ya. Ya, kita langsung saja mencoba melihat programnya ya. Saya di sini menggunakan Linux ya, Debian Linux ya. Karena Microsoft Windows-nya ada masalah yang saya belum paham ya. Mungkin kalau yang pernah melihat di video saya itu ada ada penjelasan akses di net ya, sehingga tidak dapat mencoba menjalankan hasil kompilasi dari G++. Ya, jadi kita masuk ke Linux saja. Saya menggunakan menggunakan VirtualBox ya. Ya, ini ya, kita coba ya. Ya, di sini ada file namanya tombol.cpp. Ya. Saya menggunakan editor VA. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa sih pakai VA gitu ya? Ya jawabannya gampang aja, biar apa ya? Biar dianggap orang pinter gitu kan kalau pakai VA ya. Ini karena filenya ada di directory Windows, jadi setahu saya ini harus pakai root ya. Kita pindah directory dulu. Ya, kita bahas programnya ya. Jadi karena ini membutuhkan library Enkersys ya, jadi harus sudah diinstal ya. Kemudian saya ngompelnya dari konsol ya dengan cara seperti ini ya. Jadi G++ ini kurang ya, harusnya berarti ini adalah min-o ya, G++, nama filenya kemudian min-o, kemudian melibatkan library Enkersys. Dan di sini di dalam include-nya juga ada ya. Kemudian saya membuat definisi ya, define key escape 27 ya. Ya, tapi ini masih setengah-setengah ya. Jadi kenapa sih kita membuat seperti ini? Ya, di dalam checklist for good programming itu kan sebenarnya tidak boleh
kita menuliskan angka selain 0 dan 1 ya. Jadi ini kalau kita mau mempraktekkan ya kita bisa membuat yang lain ya, misalkan ini kolom tengah layar, kita buat define kolom tengah adalah 40 ya, 40 ya. Nah jadi ini kolom ini sama dengan kolom tengah ya. Kemudian misalkan kita definisikan posisi garis bawah ya. Ini define garis bawah 22 ya. Kalau mentok ini kan 25, jadi ini kita buat misalkan 22 ya. Baris ini menjadi garis bawah. Ya, kemudian beberapa hal yang dilakukan ya, kalau deklarasi variabel ini sudah biasa ya. Kemudian di sini ada fungsi keepit standar SCR true ya. Ini supaya program dapat mendeteksi tombol-tombol khusus ya. Jadi misalkan kalau sein biasa kan itu huruf A sampai Z ya, karakter 1 sampai 9 dan seterusnya ya, tapi tidak mendeteksi tombol ya. Jadi ini supaya dapat mendeteksi tombol kita buat keepit stdcr true ya. Kemudian cross set 0 ya, ini karena kita membuat animasi jadi layar itu dibersihkan termasuk tidak ada tampilan kursor ya, jadi ini kita buat menjadi 0 ya. Ini tampilan awal ya. Nah kemudian yang kita lakukan adalah di sini membuat looping ya. Looping ini akan dikerjakan selama pengguna tidak menekan tombol escape ya. Kenapa sih tombol escape ya? Karena kalau pada zaman-zaman dahulu ya, escape ini digunakan untuk keluar dari suatu program ya. Jadi looping ini akan berhenti kalau pengguna menekan tombol escape. Nah, yang dilakukan apa? Ini adalah mengecek tombol yang ditekan ya. Kemudian yang dilakukan di dalam program ini adalah ya, kalau menekan tombol ke kiri ya, maka kolomnya dikurangi dengan 1 ya. Tadinya kolom itu kan nilainya 40 ya, kolomnya 40 ya. Jadi kalau menekan tombol ke kiri berarti kan kolomnya berkurang, maka kolom dikurangi 1. Nah kalau dikurangi 1 terus nanti kan dia nilainya akan menjadi 1 ya. Nah kalau 1 ini kan berarti kan dia sudah mentok di paling kiri ya. Nah sebenarnya ini tergantung settingannya seperti apa ya. Jadi misalkan kalau dia sudah ada di paling kiri menekan ke kiri, maka dia akan pindah ke sebelah kanan layar misalkan ya. Jadi kalau di sini kalau udah di kolom 1 ya tetap saja di kolom 1 ya. Demikian juga dengan kalau menekan tombol panah ke kanan ya. Kalau panah ke kanan berarti kan kolomnya bertambah 1 ya. Nah kalau ditambah 1 terus maka dia akan bisa menjadi 75 ya. Kita anggap 75 ini kolom yang paling kanan ya. Kalau dia 75 maka tetap
tetap diberi nilai 75. Nah, kemudian pada posisi baris dan kolom yang ada sekarang kita mencetak tulisan aku. Ya. Ini kita rekam, kemudian kita coba compile dan nanti dilihat hasilnya seperti apa. Layarnya saya besarkan dulu ya. Jadi ngompelnya G++ tombol .cpp min o, hasil kompilnya menjadi apa, misalkan tombol kemudian min l n kursis. Ya, kalau nggak ada penjelasan apa-apa berarti kemungkinan berhasil, jadi kita tinggal menjalankan. Ya, ini saya tekan panah ke kiri maka tulisannya pindah ke kiri ya. Ya, kalau saya tekan panah ke kanan ini tulisannya bergeser ke kanan ya. Jadi ini sekarang animasinya mengikuti tombol yang ditekan ya. Kalau ditekan ke kiri terus ini mentok di kolom 1 ya, kolomnya tetap dikasih nilai 1 ya. Ini saya tekan panah ke kanan ya. Kemudian kita tekan escape ya, maka keluar. Nah, di dalam program ini ada bagian penting ya. Kenapa sih di sini ada spasi ya? Jadi spasi ini digunakan untuk menghapus ya. Sekarang kalau misalkan spasinya ini kita tidak pakai spasi ya. Kita coba hasilnya seperti apa ya. Maka seharusnya ini nanti ada jadi layar itu ada sisanya ya. Ya, ini kan ada sisanya ya. Jadi U-nya itu tidak dihapus. Ya, kalau kita geser ke kanan maka ada sisa A. Ya, jadi itu mengapa di baris 97 ini dikasih spasi ya. Jadi spasi ini untuk menghapus huruf A-nya ya. Jadi huruf A-nya itu ditimpa dengan spasi yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini huruf O-nya ditimpa dengan spasi. Ya. Nah, ini hanya untuk contoh ya. Nanti bisa dilengkapi. Jadi misalkan nanti di atas ya, di atas ini dikasih objek apa ya. Kemudian misalkan kalau ditembak berarti menekan tombol enter misalkan ya. Kalau ini enter tidak melakukan apapun ya, karena baru yang dideteksi adalah tombol panah ke kiri dan ke kanan sama tombol escape. Ya. Jadi ini contoh ya bagaimana kita membuat animasi ya, animasi teks ya yang bergerak ini menggunakan keyboard ya, dan library yang digunakan adalah Ncurses ya. Kalau untuk game ya ini nanti dilengkapi dengan materi-materi dari sebelumnya ya. Jadi ada akumulator ya, skornya bertambah, kemudian kalau keluar skornya direkam ke file ya, kemudian kalau baru tampil berarti skornya dibaca ya, dibaca dari file teks misalkan. Jadi ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
Ya, demikian tadi ya, contoh bagaimana kita membuat program animasi menggunakan C++ ya dengan library Anchorsys ya. Kemudian untuk contoh programnya ini dapat dicari ya di GitHub ya. Jadi silakan kunjungi GitHub ya, nanti di searching dengan kata kunci bisa ketik ya, atau switching ya. Demikian ya penjelasan singkat ya tentang bagaimana membuat animasi yang didasarkan pada penekanan tombol di keyboard oleh pengguna ya. Jadi animasinya berjalan ke kanan ke kiri, atau nanti bisa dikembangkan ke atas dan ke bawah dan sebagainya sesuai dengan tombol yang digunakan oleh pengguna. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang keliru, silahkan untuk diluruskan kembali ya. Kami tunggu masukan, saran, dan komentarnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.